Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Nah, bagi para petani pemula, tentunya ini masih menjadi sesuatu yang membingungkan. Ada yang ngomongin, udah lubang tanamnya dibikin sebesar polybag bibitnya. Ada yang bilang lubang tanamnya dibikin ukurannya segini. Ada yang dibilang ukurannya sekian. Jadi hari ini saya tidak akan sampaikan kepada teman-teman semua bahwa ukuran yang ideal itu adalah 10 dikali 10 dengan kedalaman 20, atau 15 dikali 15 dengan kedalaman 20, atau 20 dikali 20 dengan kedalaman 20. Tidak, saya tidak akan bilang seperti itu dengan teman-teman. Karena lubang tanam, ukuran lubang tanam yang akan kita buat itu akan sangat tergantung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dimanapun berada, jumpa lagi dengan channel ini. Mudah-mudahan sahabat tani semua dalam keadaan sehat walafiat, kemudian tetap semangat tentunya dalam kegiatan budidaya tanaman yang sedang sahabat tani lakukan semuanya. Sahabat tani yang saya hormati, sahabat tani yang saya sayangi dimanapun berada, hari ini saya akan coba bahas, menjawab pertanyaan dari beberapa teman kita. Ada yang nanyakan langsung kalau nggak salah di kolom komentar, ada juga yang memang bertanya langsung japri ke WA saya. Sebenarnya ini sesuatu yang ditanyakan adalah sesuatu yang mungkin terlihat sepele, terlihat sederhana, tapi sebenarnya ini memberikan efek terhadap pertumbuh kembangan tanaman kita ke depannya, yaitu mengenai ukuran lubang tanam. Nah, bagi para petani pemula, tentunya ini masih menjadi sesuatu yang membingungkan. Ada yang ngomongin, udah lubang tanamnya dibikin sebesar polybag bibitnya. Ada yang bilang lubang tanamnya dibikin ukurannya segini. Ada yang dibilang ukurannya sekian. Jadi hari ini saya tidak akan sampaikan kepada teman-teman semua bahwa ukuran yang ideal itu adalah 10 dikali 10 dengan kedalaman 20, atau 15 dikali 15 dengan kedalaman 20, atau 20 dikali 20 dengan kedalaman 20. Tidak, saya tidak akan bilang seperti itu dengan teman-teman. Karena lubang tanam, ukuran lubang tanam yang akan kita buat itu akan sangat tergantung dengan ukuran polybag, diameter polybag ini. Karena seyogyanya lubang tanaman harus ada spasi, harus ada jarak antara tanah yang ada di dalam lubang polybag dengan tanah keras dinding dari dinding dari lubang tanam kita. Nah, sekarang gini, kita coba langsung ya. Kita contohin nih, ini contoh. Ini polybag ukuran 1421, kalau enggak 1521, saya lupa. Pokoknya kisaran itu ukurannya. Nggak beda jauh sih, 1420 atau 1521, beda tipis. Sekarang paling sederhana, cara paling sederhana untuk menentukan ukuran lubang tanam kita lihat dulu nih diameter nih. Coba ya kita ukur nih teman-teman. Nih, ini meteran, ini polybag, kita ambil diameternya berapa. Nih, kelihatan ya teman-teman ya, tuh diameternya 30. Nah, sekarang kita sudah dapat bahwa tanah polybag itu memiliki diameter 30 cm. Maka lubang tanam yang kita buat, seandainya bulat, maka itu harus melebihi diameter 30 cm. Misalnya kita ambil diameter 40 cm. Kalau 40 cm kira-kira segini. Nih, kelihatan ya. Inilah 40 cm.
Nah, kalau 40 cm, nih contoh, teman-teman masukin. Aduh, mana nih? Diam bentar. Bentar ya, dia bentar. Oke, sebentar. Sulit teman-teman, intinya gitu. Nah, kalau teman-teman membuat ukuran diameter 40 cm atau lebih kurang, kalau dibikin persegi adalah ukuran 10 kali 10 kali 10, maka ini akan sangat sempit. Nih, saya ambil contoh. Tuh, teman-teman lihat. Ya, kalau dibalikin, spasi atau jarak antara tanah polybed dengan tanah dinding yang keras itu sangat sedikit, lebih kurang 1 cm, lebih kurang 1 jari ya, 1 sampai 2 cm, sangat dikit. Jadi ketika teman-teman menggunakan polybed dengan ukuran yang sama dengan saya sarankan setidak-tidaknya teman-teman mengambil ukuran sekitar 20 cm kali 20 cm kali 20 cm kali 20 cm dengan kedalaman, kembali kepada teman-teman, kedalamannya tergantung teman-teman. Bisa teman-teman menggunakan kedalaman dengan tinggi polybed. Standarnya kalau lebih baik teman-teman harus menggunakan kedalaman melebihi dari tinggi polybed. Tapi nanti tanaman pinang tetap berada sama tinggi dengan tanah yang di polybed ini, sama tinggi dengan tanah yang di luar. Artinya nanti tanah yang di dasar akan ditimbun. Nah, jadi sederhananya sekarang saya kasih contoh seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman menggunakan polybed yang sama persis dengan saya, ukurannya lebih kurang 1420 atau 1521, saya sarankan teman-teman menggunakan ukuran lubang tanam 20 dikali 20 dikali 20 dikali 20 dengan kedalaman, saya lupa nih, saya ukur dulu. Dengan kedalaman 20, karena polybed ini kedalamannya 15. Nah, jadi sederhananya 20 kali 20 kali 20. Kiri 20, kanan 20, persegi ya, persegi 20 kedalaman 20. Kemudian pada saat teman-teman menggali lubangnya, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah memisahkan antara tanah topsoil dengan tanah subsoil. Tanah topsoil atau tanah atas, teman-teman bisa taruh di sebelah kiri atau di sebelah kanan, bebas. Kemudian separuhnya lagi, kalau tadi kedalaman 20 cm, maka 10 cm ke bawah teman-teman taruh di sebelahnya lagi. Nah, jadi 10 cm pertama teman-teman taruh tanahnya sebelah kanan misalnya nih. Kemudian 10 cm kedua teman-teman taruh tanahnya di sebelah kiri. Nanti pada saat tanaman bibit pinangnya mau dimasukin, kan kedalamannya 20 cm tadi. Sementara ini ketinggiannya 15 cm nih, 15 cm. Maka pada saat teman-teman mau masukin bibit pinang ke dalam lubang tanamnya harus ditimbun dulu dengan tanah topsoil tadi, dengan tanah atas. Lebih kurang kedalamannya 5 cm. Sehingga ketika bibit yang masih dalam polybed ini teman-teman letakkan di dalam lubang tanam, maka tanah yang ada di atas ini akan sama rata atau sama tinggi dengan tanah dasar di sekitarannya. Gitu ya teman-teman. Kemudian setelah semua tanah topsoil dimasukkan pada bagian bawah, baru dimasukkan tanah subsoilnya. Artinya dibalik ya teman-teman. Yang tadi posisi tanahnya di atas, dibongkar. Kemudian pada saat penimbunan, tanah yang di atas harus masuk duluan, baru tanah yang di bawahnya. Nah, dibalik seperti itu. Kemudian, langkah yang perlu teman-teman perhatikan lagi, setelah teman-teman menggali lubang tanam, saya tidak merekomendasikan teman-teman langsung melakukan penanaman. Saya sarankan teman-teman membiarkan itu dulu lebih kurang minimal 2 minggu, setidak-tidaknya 2 minggu. Biarkan itu 2 minggu. Kemudian usahakan memberikan rock fosfat. Rock fosfat ini bertujuan nantinya ya, bertujuan untuk membantu perkembangan akar. Insya Allah tumbuhan kita akan cepat subur ketika memang akarnya tumbuh kembang dengan baik. Nah, itu yang perlu diingat teman-teman. Jadi intinya, ketika kita bicara ukuran lubang tanam yang ideal, itu kembali kepada polybag yang teman-teman gunakan.
Ya kalau teman-teman menggunakan polybag yang besar, maka ukuran 20 kali 20 itu menjadi kecil untuk polybag tersebut. Teman-teman harus memperbesar ukurannya menjadi 30, misalnya 30 kali 30 dan kedalaman 20 atau kedalaman 25. Jadi kembali lagi, walaupun sebenarnya kalau untuk tanaman pinang mayoritas dominan persentase tertinggi itu rata-rata memang menggunakan polybag segini. Polybag 14 20 atau 15 21. Kecuali memang teman-teman berniat untuk melakukan penanaman pada saat usia 1 tahun atau 1 tahun lebih, maka polybagnya perlu teman-teman perbesar. Nah ya, jadi untuk polybag ini saran saya ukuran lubang tanamnya lah 20 kali 20 dengan kedalaman 20. Ingat, sebaiknya teman-teman saya rekomendasikan kasih dulu pupuk rock fosfat ke dalam lubang tanam, ditabur dengan dosis ya lebih kurang 100 atau 200 gram lah, lebih kurang 1 atau 2 genggam, nggak terlalu banyak lah, 100 gram cukup. Kemudian dibiarkan setidak-tidaknya seminim-minimnya teman-teman biarkan itu lebih kurang 2 minggu, biarkan dia meresap dulu bersama tanah yang ada di sekitarnya. Insya Allah itu nanti akan memberikan efek yang sangat luar biasa untuk tanaman kita, karena itu membantu pertumbuhan perkembangan akar. Saya tidak merekomendasikan teman-teman di lubang tanam memberikan pupuk NPK atau urea ya teman-teman, saya tidak rekomendasikan itu. Saya lebih merekomendasikan untuk memberikan pupuk rock fosfat. Ketika memang lahan teman-teman bersifat mineral, cukup rock fosfat. Tapi ketika teman-teman berada di lahan yang lahan gambut atau lahan rawa yang memang kadar asamnya tinggi, ada baiknya teman-teman mengkombinasikan atau mencampur, nge-mix gitu ya, antara rock fosfat dengan dengan dolomit. Nah, itu dolomit kan tujuannya agar meningkatkan pH tanah. Karena ketika pH tanah terlalu asam, salah satu efek yang akan terjadi ketika tanaman kita berada di tanah yang cukup asam, daunnya akan menguning. Dan pada saat daun menguning, ketika kita yang awam, kita yang pemula akan kebingungan. Wah, ini kurang ini kurang itu, ini kena serangan penyakit. Padahal ada kemungkinan lain, yaitu memang tanahnya yang asam. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya rasa cukup itu, mudah-mudahan video ini bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.